Kalian masih inget gak sih sama tagar di rumah aja? Atau kalau nggak salah, kalau di Inggrisnya stay at home itu. Kali ini aku mau ajak kalian untuk bernostalgia soal tagar di rumah aja. Jadi stay tune. Tagar di rumah aja itu muncul ketika awal-awal 2020 pertama kali COVID masuk. Kalau nggak salah itu gara-gara acara dansa di mana? Di sana ibu kota. Terus 2 warga Depok kena interaksi sama warga asing dari Jepang yang udah terinfeksi. Jadinya itu awal pertama COVID masuk di negara ini. Kalau awalnya itu kan dari Wuhan, Cina kan. Terus masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Ya waktu itu sih masih belum pada peduli ya soal COVID. Soalnya kita sendiri kan menganggap kita ras Melayu dengan iklim yang tropis dan hangat. Terus kita masih berpegang teguh kalau COVID itu kok COVID sih, virus itu bakal hilang kalau kita kena panas kan. Tapi nyatanya Indonesia juga chaos. Awal-awal orang masih gak begitu peduli, termasuk para petinggi-petinggi negara ini. Sampai Pak Menkes juga bilang jangan bikin heboh. Terus kita gak bakal kena COVID karena kita makan rempah-rempah, pon-pon, terus nasi kucing. Tapi nyatanya kan kita tetap kena kan. Bahkan sampai ke desa-desa kecil-kecil itu kena semua Indonesia. Padahal kita ini negara kepulauan yang aksesnya itu nggak mungkin secepat ini. Tapi memang sekeos itu dulu COVID sih. Dan ingat banget aku awal COVID pertama masuk itu, aku bangun tidur itu nggak ada info, nggak ada apa-apa. Aku berangkat ke kerjaan, tiba-tiba di depan gerbang udah ketutup aja gerbangnya, dan semua diliburin hari itu juga. Awal-awal puasa kalau nggak salah itu, awal-awal mau puasa kalau nggak salah, iya awal-awal mau puasa. Terus kita juga di kemana-mana harus pakai masker lah, inilah hand sanitizer, sampai tangan juga licin. Aku sendiri jujur jarang banget yang namanya pakai masker. Soalnya kenapa? Aku kan pakai kacamata aslinya ini. Jadi kalau pakai masker itu kayak ngembun kacamatanya. Jadi males banget. Tahu nggak sih semales? Ya kita pakai masker di sini ngembun, naik motor kita juga nggak lihat apa-apa. Ya COVID memang berjalan lama di negara ini. Sampai COVID memang berjalan lama di negara ini, sampai solusinya tuh nggak ada, benar-benar nggak ada. Bahkan vaksin itu juga baru tahun depannya ditemukan. Jadi pemerintah sampai nyewa influencer, banyak banget influencer, rekrut influencer buat apa? Cuman buat bikin orang-orang tuh nggak panik dan cuman berpikir positif kalau COVID ini bisa hilang. Tapi nyatanya apa? Korban meninggal dunia di negara ini tuh banyak banget. Sampai di desaku aja, khusus RW ku ini 3 orang, yang 2 orang bahkan itu satu hari itu 2 orang. Ya dulu sempat ikut jadi relawan lah, relawan layaknya anak pemuda di lingkungan. Aku sempat ikut nyemprotin desinfektan ke rumah-rumah warga, narikin uang iuran buat warga yang isolasi. Terus sampai pakai APD lengkap itu, yang pakai mantol, masker lapis berapa, terus ikut nguburin orang. Dan itu memang chaos banget sih kalau diinget-inget tahun-tahun segitu. Dan yang lebih lucunya itu pemerintah malah bikin kalung anti corona. Kalau kalian ingat ada kalung anti corona itu dulu, dan nggak ngefek sama sekali. Itu malah bikin kantornya ke lockdown, kantor-kantor sekolahan tutup semua, sampai ada generasi COVID itu. Jadi itu kan berbarengan sama anak baru aja masuk sekolah kan. Anak-anak itu baru masuk sekolah, baru masuk berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan, mereka langsung belajar di rumah, BDR. Dan muncul juga kurikulum corona itu yang kurikulum corona yang muncul waktu itu kan juga tambahan sih, karena ya nggak semua sekolah aman. Bahkan
banyak guru-guru dan murid-murid juga kena corona, tapi untungnya penanganan di negara ini lumayan bagus. Vaksin itu juga pertama kali ada itu bulan, kalau bulannya aku lupa, setahun setelah COVID pertama kali muncul. Aku inget banget, lucu banget waktu vaksin itu. Vaksin yang pertama itu sebenarnya aku udah males banget gak mau vaksin. Kenapa? Aku termasuk orang yang takut jarum suntik ya. Disuruhlah kita ke rumah sakit, suruh ngantri. Aku udah mau kabur itu. Udah mau kabur, lihat orang-orang yang katanya habis vaksin jadi meriang lah, inilah, makin takut aku kan. Nekat aja masuk. Aku tuh badan udah keringet dingin sampai ditanya nakesnya, "Mas, kok badannya dingin banget?" "Meriang, Bu." "Enggak, kalau ini enggak meriang ini, Mas. Masnya takut." "Iya." Emang aku dari kecil itu jarang banget suntik. Suntik itu hampir bisa dihitung pakai jari. Pertama waktu bayi itu imunisasi sama di sekolah. Terus terakhir aku suntik itu waktu sunat. Setelah itu gak pernah aku suntik. No, gak mau. Sakit pun mending obat. Berapapun obat yang harus aku minum, mending itu daripada aku suruh suntik. Nah, lancarlah itu berkat paksaan. Walaupun tensiku waktu itu juga ngedrop down karena ya takut jarum suntik itu tadi. Terus pulang tuh badan udah kena mindset habis vaksin meriang beneran. Itu badan gak enak banget rasanya. Tapi yang aku inget itu habis vaksin nafsu makan tuh gila-gilaan. Pulang itu makan, terus aku tidur. Bangun tidur makan lagi, sorenya nggak ada 2 jam makan lagi. Jadi kayak cuman penambah nafsu makan biar kita nggak lapar aja sih. Kan otomatis dengan tidak lapar kan kesehatan terjaga gitu kan. Vaksin kedua, terus beberapa bulan berikutnya vaksin kedua itu dari pihak nakesnya datang ke kantor-kantor kan. Aku udah ngumpet lagi itu di tempat parkir. Ketahuan lah sama temenku, digeret aku. Sampai dijagal, ada yang gini, ada yang pegangin gini. Sumpah aku tuh males banget kalau disuruh suntik. Sumpah. Dan itu sakitnya minta ampun. Kalau ada yang bilang suntik itu kayak digigit semut, bohong. Singa itu bukan semut. Ya, COVID itu kan dulu juga bikin ekonomi lumpuh ya. Banyak kantor-kantor tutup, usaha-usaha bangkrut, bahkan sepak bola juga bisnisnya macet. Industri sepak bola juga nggak jalan sama sekali, sampai Liga Inggris itu juga nggak boleh ada penonton walaupun liga tetap jalan. Padahal dari sepak bola itu pemasukan terbanyak kan dari tiketing ya. Kalau tiketingnya nggak ada kan otomatis juga menurun pendapatannya. Kegiatan-kegiatan waktu karantina mandiri itu juga banyak sih. Selain yang outdoor kayak orang-orang jadi gila sepeda, aku sempat juga bikin sepeda minion tuh yang kecil. Terus ada yang pelihara cupang. Banyak lah kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan waktu COVID. Dan itu berjalan selama kira-kira 1 tahun lebih. Dari Maret 2020 sampai bahkan Desember 2021 itu masih ada yang kena kan. Tapi orang-orang udah bodo amat, mereka lebih milih mati kena COVID daripada mati kelaparan, kan gak lucu. Badan sehat tapi mati kelaparan, mending COVID tapi dapat duit kan. Ya, tapi akhirnya bulan Mei 2023 WHO kan bikin pengumuman kalau COVID dinyatakan hilang dari dunia ini ya. Bersyukur sih 2 tahun kita disibukkan dengan virus yang nggak jelas ini, yang sumber tulahnya juga apa nggak jelas kan. Dan kehidupan mulai normal lagi sampai sekarang. Walaupun kehidupan kita seakan terhenti di tahun 2020 sampai 2021, tapi kita sudah bisa mulai hidup dari normal lagi kayak sekarang. Olahraga juga udah, industri olahraga udah naik lagi, UMKM bagus lagi.
kemana-mana nggak harus pakai masker, walaupun sampai sekarang masih ada yang pakai masker, cuman buat gaya-gayaan sih. Malas banget lihat orang pakai masker, sumpah. Kayak sok ganteng, sok cantik banget gitu loh. Buat apa? Ya itu aja sih, cuman berbagi nostalgia zaman-zaman COVID. Pengen balik enggak? Kalau suasananya iya, tapi kalau virusnya enggak sih, jangan. Suasana COVID itu dulu kayak kita tuh nganggur di rumah tapi dibayar. Tapi kalau virusnya janganlah, kasihan yang udah kena. Jadi itu aja sih, aku cuma mau ajak nostalgia kalian. Kalau ada yang sependapat ya oke, kita sharing, tapi kalau enggak ya bodoh amat. Bye.